dan bahkan kelebihannya yang lain adalah di lokasi ini mengembangkan cacing. Jadi apa itu kas cacing ya. Nah, proses fermentasi dilakukan itu bermanfaat untuk tumbuhan, termasuk memperkaya haranya, menyuburkan tanaman, juga mengendalikan hama penyakit. Ketergantungan pupuk kimiawi pestisida juga menurun karena pupuk kimia sudah semakin mahal loh. Dampak lagi apa manfaatnya? Produktivitasnya semakin naik, pertumbuhan dan volumenya semakin besar. Saya kasih contoh, di kacang ini ada dalamnya hormon auksin, sitokinin, giberelin. Ini kalau diterapkan di jagung, hormon itu bisa tongkolnya 2, 3, atau 4, walaupun varietasnya tongkol 1 itu. Tetapi pertumbuhannya bisa dipacu, tongkolnya juga nambah. Kemudian berbagai bakteri dan jamur yang ada diolah sedemikian rupa juga untuk memacu pertumbuhan tanaman, karena mempercepat hara fosfat dan kalium naik ke atas ke tanaman. Ini sangat bagus. Geli nggak? Selamat siang Mitra Tani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Hani Channel, Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo. Siang hari ini kembali saya ketemu sama Mas, siapa namanya? Afif. Mas Afif dari Rejodani. Rejo Farm, Sleman, Yogyakarta ya. Pada kesempatan kali ini saya juga akan belajar dari Mas Afif tentang proses pembuatan cacing. Apa itu cacing, Mas? Bekas cacing ya. Bahan-bahannya seperti ini, prosesnya seperti apa? Kita ikuti bersama Mas Afif dari Rejo Farm, Sleman, Yogyakarta. Oke Mitra Tani, saya Mas Afif sama Mas Raja dari Rejo Farm Sleman, Yogyakarta. Ini mau membuat namanya pupuk cacing ya Mas ya? Bekas cacing ya. Mas Raja bisa nggak buat? Kalau untuk buat bisa. Oh bisa ya, bisa praktek kan? Iya. Ini bahannya tadi, ini adalah kohe dari campur dari kohe sapi dan kohe kambing. Kohe sapi dan kohe kambing. Terus ini yang kedua bahannya ada dari log jamur atau media jamur. Log jamur atau love jamur? Log. Mungkin kalau log jamur ya, nanti kirain love jamur. Ini dari log jamur ya. Ini beli ya Mas ya? Ya ini beli. Beli 1 kilo berapa Mas? Ini kalau harganya relatif murah sih, di bawah 1000-an. Di bawah 1000-an ya. Terus ada cacing. Cacingnya tadi mana? Ahli cacingnya kan Mas Raja ya. Cacingnya mana Mas? Nah, apa cacingnya? Ini Mas Raja akan menunjukkan. Sudah nggak jijik lagi karena setiap hari juga udah ya. Raja cacing ya? Ini cacing lumbricus yang dipakai untuk nanti lendir sama kotorannya untuk fermentasi di cacing ya Mas ya? Iya. Ini lumbricus nih. Ciri-cirinya biasanya buntutnya warnanya putih dan dia. Ciri-cirinya apa Mas? Buntutnya putih? Buntutnya agak putih dan badannya yang tengah ini gepeng. Oh gepeng ya. Untuk panjangnya berapa kira-kira? Panjangnya paling ini rata-rata 10 cm ya. Kalau udah besar mungkin bisa 15. Ini dapat cacingnya dari peternak cacing lumbricus. 1 kilonya berapa Mas? 30.000. 30.000 ya. Enggak pengen membudidayakan sendiri ke depan? Nanti ada. Ada ya ke depan? Wow keren ya. Benar-benar integrated farming dari Rejo Farm Sleman Yogyakarta ya. Proses selanjutnya kita nantikan bersama Mas Afif dan Mas Raja ya. Oke. Rak cacing ya. Bikin sendiri sederhana sekali. Selain pupuk organik cair, jadi di Rejo Farm ini kami juga ada produk untuk pupuk organik padat. Prosesnya di sana. Mungkin pertama kita nanti lihatkan bahan baku dulu, lalu nanti kita masuk ke prosesnya. Jadi coba kita ambil dulu.
kotoran sapi dimakan cacing lumbricus, kita diamkan selama kurang lebih 1 bulan ya. Panennya kacingnya 1 bulan. Terus Jadi dari proses metabolisme cacing tadi atau cacing itu hasilnya akan jadi seperti ini. Gitu. Ini hasil ketika sudah diayak. Sudah diayak gitu. Nah nanti proses panen yang benar adalah semakin banyak cacing yang tidak ikut di sini makin bagus gitu. Jadi kan cacingnya bisa digunakan lagi gitu. Kadang soalnya masih tembus juga. Nah ini hasil jadinya jadi ngeprul gini ya. Jadi dia tidak lengket. Jadi ini full kotoran semua gitu. Jadi tidak ada tambahan pasir, 100% cacing. Jadi ini dari ada kandungan hormon, mikro makro, lalu ada sifat fisiknya juga bisa memperbaiki sifat tanah gitu, dari kepadatan, habis itu kapiler dan casing ini kan bagusnya sebenarnya dia itu bisa cepat kering dan bisa cepat basah gitu. Jadi dia bisa mengatur kelembaban tanah, oke juga gitu untuk tanaman. Mas Afif, panjenengan kan juga termasuk petani milenial ya, dari Sleman. Ini pesan-pesan buat para petani milenial di seluruh Indonesia apa Mas setelah panjenengan punya inovasi yang ramah lingkungan seperti ini? Buat teman-teman petani milenial ya mungkin yang pertama jangan pernah batasi diri ya. Jangan pernah batasi diri yang pertama. Ya, karena sekali kita batasi kita nggak pernah coba apapun gitu. Karena dari mencoba itu ini juga teman-teman Rejo Farm ini kita udah coba riset mungkin dari 2-3 tahun lalu, akhirnya kita menemukan formula ini gitu. Karena itu satu proses gitu. Dan yang kedua mungkin nilai sesuatu itu jangan tuh lihat dari hasil jadinya gitu. Pasti tapi prosesnya gitu. Karena setelah proses itu untuk katakanlah kalau di bisnis kita tahu BIP ya Bu. Wah itu urusan urusan akhir gitu. Yang penting prosesnya dulu gitu. Setelah jadi semua bisa dilakukan. Iya. Itu tadi petani milenial di seluruh negeri, pesan dari Mas Afif, salah satu petani milenial yang sudah mengembangkan pola ramah lingkungan integrated farming di desa Harjo, Dusun Rejodani, Kecamatan Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. Semoga bermanfaat ya. Afif, dari casing produk panjenengan, setelah tadi dijelaskan ada kandungan auksin, giberellin, sitokinin. Bisa dijelaskan Mas? Sebenarnya ini terletak di lendir cacingnya. Lendir cacingnya ya. Jadi apapun prosesnya dan apapun bahan bakunya gitu, ketika diproses lewat metabolisme cacing itu kemungkinan besar mengandung auksin, sitokinin dan giberellin tadi, hormon AGS gitu. Dan kita juga tahu bahwa manfaatnya sangat besar ya AGS ini gitu. Terutama di mempercepat perkecambahan, lalu dari struktur kimia juga. Memperbaiki akar juga ya, memperkuat akar. Memperkuat akar juga gitu. Jadi itu bisa didapat di situ. Di luar sebenarnya hormon ini sudah terdapat di kandungan-kandungan bahan sebenarnya. Tapi bahan-bahan tertentu juga seperti buah yang kita pakai itu sudah ada hormonnya gitu. Mungkin buat teman-teman lebih bagus bahan-bahan yang dipakai itu sudah mengandung auksin, hormon AGS ya bisa kita sebut ya, hormon AGS gitu. Lalu diproses lagi oleh cacing sehingga terdapat lendirnya dan AGS-nya bertambah gitu, hormon AGS. Jadi kita bisa dapat kalau dari proses kita itu dari lendir cacing. Oke Mitra Tani, setelah tadi pembuatan cacing oleh Mas Afif dan Mas Raja ya, ini kemasan berapa kilo Mas ini? Ini kemasan di 5 kilo. 5 kilo ya, 1 kilonya cukup dengan Rp1.200 ya. Kegunaannya untuk apa saja Mas? Kegunaannya bisa memperbaiki sifat fisik kimia tanah, biologi juga, nambah unsur hara, lalu mempercepat perkecambahan. Kita ada beberapa hormon yang mengandung di dalamnya, lalu meningkatkan kualitas produksi gitu. Ya, yang paling menarik bagi saya ada kandungan auksin, giberellin dan sitokinin pemirsa ya. Yang kemarin tanya di channelnya Hani, bagaimana cara pembuatan hormon auksin, giberellin, sitokinin, ini alternatifnya sudah diberikan oleh Mas Afif dari Rejo Farm, Sleman, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan Hani Channel di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.